Dengan ekonomi baik katanya sosial akan sejahtera. Apakah betul? Permasalahan sosial masih ada aja tuh. Karena menurut aku pendidikan itu justru yang shaping the individual. Anak-anak muda sebenarnya jauh lebih pinter, jauh lebih realistis. Tetapi terkadang mereka itu terlalu di zona nyamannya. Hanya melihat perspektif dari satu sudut aja. Sebagai anak muda, semakin banyak kalian POV-nya akan menjadi kalian itu lebih bijaksana menjadi seorang konsumen dan menjadi seorang makhluk sosial yang kritis dan bertanggung jawab. Emangnya kalau kita milah kita dapat apa? Kita pengen mereka tahu mereka adalah sumber dari masalah itu. Karena menurut aku menjadi seorang pimpinan dengan kuasa yang besar, dengan privilege yang besar, harusnya kontribusinya juga besar. Kita selalu menjadi tolak ukurnya tuh negara-negara terdekat dan mempertanyakan kepada pemerintah, kenapa kita nggak semaju masyarakat yang lain? Akan sangat sulit ketika kita pengen menjadi masyarakat yang maju, tapi mindset kita ketinggalan. Halo, Kaltim Live. Balik lagi bersama saya Rio Adam di YouTube Kaltim Live di program Deep Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik karena meskipun usianya muda tapi karirnya udah sangat cemerlang nih. Dia pernah juga menjadi Duta Wisata Kota Balikpapan tahun 2021 dan kemudian terpilih menjadi pemuda berprestasi bidang kepemimpinan tahun 2024 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sekarang nih menjalani sebuah startup bisnis di bidang lingkungan yaitu namanya Enable Project, dan beliau menjadi Chief Executive Officer-nya yaitu Kak Ai Natasha. Selamat datang Kak di Kaltim Live. Thank Terima you kasih. sudah meluangkan waktunya Ya. di tengah kesibukannya. Minggu lalu ya datang ke Balikpapan ya? 2 minggu yang lalu sih. 2 minggu yang lalu ya, karena lagi ada project juga di sini ya. Betul. Nah, aku beberapa waktu lalu itu dapat rekomendasi Kak Natasha dari Dila. Dila yang sekarang dia punya bisnis coffee shop kan, Ya. Timpla Coffee, dan dia bilang coba dong wawancara ini menarik nih gitu. Terus ya aku coba riset dan lain-lain, ternyata dia Kak Natasha ini ada, aku manggilnya Natasha atau Ai sih? Panggil Ai aja. Panggil Ai aja ya, enak Akrab ya, biar akrab ya. Nah ternyata Ai ini punya satu hal yang juga menjadi concernku, yaitu soal lingkungan. Nah karena memang Kaltim Live ini juga rubrik-rubrik yang kami pengen angkat tuh soal lingkungan terutama, dan hal-hal yang berkaitan dengan sustainability gitu. Nah, aku pengen ngobrol lebih lanjut. Tapi sebelum jauh ke sana, Ya. bisa diceritakan sedikit nggak Kak Ai itu masa kecilnya seperti apa? Masa kecil, wah, storytelling time ya. Iya. Jadi masa kecil aku itu mungkin agak berbeda ya dari teman-teman di usia aku waktu itu. Oke. Karena aku ke sekolah yang memang mengedepankan tentang personal skill, interpersonal skill, dan juga eco education. Oke. Jadi dari aku TK sampai SMA, yang paling dekat dengan aku tuh justru tentang gimana kita itu bertanggung jawab sebagai manusia kepada lingkungan. Oke. Nah, jadi kegiatan aku pun mungkin ketika anak-anak yang lain tuh bermain di luar sama teman-temannya, mungkin main kelereng atau dan lain-lain, aku justru banyak ke volunteer. Dari Oke. kecil tuh udah kayak ikutan kegiatan sama pihak NGO yang kerja sama sekolah gitu kan. Even Sabtu Minggu itu kita kerjaannya berkegiatannya sebagai anak-anak masih kecil waktu itu tuh mengutin sampah, terus bersihin sungai, terus terjun untuk charity work, kayak baikin halte bus sekolah-sekolah, ya Oke. kayak gitu ya. Masa kecilnya di mana sih Kak? Waktu kecil aku tuh di Malaysia. Oke. Tepatnya di mana Malaysia ya? Tepatnya waktu kecil banget nih ya, Iya. itu di Sabah. Jadi aku Oke. pindah-pindah. Kalau di sini mungkin provinsi ya. Dari kota Kinabalu terus ke Tawau, Ya. ya Oh sempat di Tawau juga. sempet Oke. perbatasan ya. Iya, Ya, dengan apa namanya? Paling utara dengan betul. Kalimantan Timur kan. Kalimantan Utara gitu. Ya, Keke dan Tawau itu kan sebenarnya satu pulau ya sama Kalimantan betul. kan gitu. Tapi sejauh itu ya, maksudnya perbedaan yang Kak Ai rasakan dengan mungkin perbedaan kultur kali ya, Ya. dengan anak-anak di Malaysia atau di Indonesia gitu. Atau sebenarnya anak-anak Malaysia juga sebenarnya yang sekolah negeri itu juga sama aja kayak anak Indonesia atau bagaimana? Aku kira dari sisi kita sebagai makhluk sosial gitu ya, pendekatan yang paling dekat dengan kita itu kan sebenarnya education ya. Mungkin Ya. yang akan membedakan kita itu dari cara pandang atau cara berpikir sebagai makhluk sosial itu adalah pendidikan sejak dini gitu. Ya. Nah, itu yang membedakan menurut aku. Kalau secara individunya harusnya sama aja. Ya. Karena sama-sama punya talenta, sama-sama
dibilang pinter, pinter anak Indonesia, pinter anak Malaysia, pinter, mau sekolah negeri maupun swasta. Karena menurut aku pendidikan itu justru yang shaping the individual. Tapi kembali lagi ternyata kebijakan negara itu cukup mempengaruhi gitu ya. Prioritasnya tuh apa sih di dalam pendidikan? Nah, untungnya pada saat itu aku masuk ke sekolah yang memang istilahnya itu DNA sekolahnya adalah mengajarkan tentang tanggung jawab sosial, yaitu kita sebagai anak-anak muda pada saat itu terhadap lingkungan, dan di kurikulumnya kita juga itu juga ada edukasi tentang lingkungan yang kalau saya lihat ya di sini itu kayaknya baru dapat tuh mungkin pas mau naik SMP atau SMA. Dan bahkan ketika kita mau dapetin nilai yang bagus di sana kita harus running a project gitu. Aku masih ingat banget waktu itu project aku buat naik ke SMA. Jadi waktu itu di SMP harus buat suatu inovasi yang bisa menangani isu sosial, dan waktu itu tim kita ngambil tentang rainwater harvesting system, dari air hujan kita jadiin sebuah sistem untuk penanaman penyiraman tanaman secara otomatis gitu. Itu dari SMP? Dari SMP. Wow. Dulu di Balikpapan tuh kayaknya ada namanya PKLH, Pendidikan Lingkungan Hidup apa? Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Aku nggak tahu ya, mungkin itu start off-nya dulu paling bottom kali ya. Kesadaran untuk mungkin proyeknya bersih-bersih aja gitu, belum sampai yang ada persoalannya terus ada langkah solusinya gitu. Nah, itu mungkin yang perlu diinin. Tapi kesadaran untuk mengikuti volunteerism itu emang dari orang tua atau dari kamu sendiri? Kayaknya karena circle, environment. Okay. Aku selalu bilang ke teman-teman muda itu, we need to find the right circle supaya kita tuh termotivasi atau punya semangat gitu kan. Termasuk ketika kita pengen ngerubah pola kehidupan kita yang mungkin kita nggak dapetin di rumah, tapi kita ternyata dapetin di tempat lain. Nah, circle aku kebetulan di sekolah itu mendorong ke arah sana. Jadi volunteer itu bukan karena kita terpaksa atau ditugaskan karena ada surat undangan. Rata-rata di sini begitu ya. Jadi ada surat undangan, datang kegiatan. Tapi selebihnya itu tidak. Nah, kalau di sana itu udah jadi kayak bagian dari kehidupan kita gitu. Kalau volunteer itu bukan sebuah bentuk kegiatan, tapi sebuah bentuk tanggung jawab. Bedanya mungkin di sana. Di situ. Oke, aku mau masuk ke masa remajamu. Terus kemudian itu berarti kamu terus lakukan di masa remaja SMP SMA itu kan? Betul. Sebenarnya dari SD ya. Kalau sisi edukasinya dari SD, tapi aksinya tuh udah mulai dari SMP sampai sekarang. Bahagia nggak sih kamu jalin masa remaja seperti itu? Jujur aku bahagia banget karena nggak bosen jatuhnya. Karena setiap kali berkegiatan dengan teman-teman NGO bisa ketemu sama komunitas yang lain gitu, yang ternyata juga punya kesadaran mungkin nggak hanya tentang bersih pantai, tapi aku ngeliat dari perspektif yang lain. Ada teman-teman itu yang mengelola sampah, dan mengelola sampah itu masih banyak lagi kan. Ada yang mengelola sampah organik, ada yang anorganik gitu, dan mereka punya expertise beda-beda nih. Kalau di sini kan semua orang menganggap itu isu lingkungan, tapi isu yang mana gitu kan? Iya, benar. Iya, karena masa remaja anak-anak di sini kan beda ya. Maksudnya di sini lebih banyak pengen mainnya gitu, mengeksplor hal-hal yang mungkin dari sisi kacamatamu itu sesuatu hal yang menghabiskan waktu gitu. Tapi mungkin ya bagi kita itu satu hal yang untuk mungkin pencarian jati diri, dan sebenarnya kebodohan sih. Jangan ditiru lah ya. Tapi berangkat dari situ, cita-citamu dari awal tuh apa sih? Wah, ini ngomongin cita-cita berat ya. Cita-cita itu berubah-berubah ya. Dari kecil itu aku pengen jadi fashion designer. Fashion designer karena menurut aku waktu itu, karena kita ikutan lomba ngedesain baju dari bahan daur ulang. Jadi bedanya karena aku tuh Cambridge based education sama Chinese based, ada dua perbedaan. Waktu aku di Chinese based education, kita tuh diajarin life skill. Mungkin pernah lihat ya di TikTok. Jadi anak-anak TK tuh diajarin tuh masak, ngejahit baju. Nah, aku ngambilnya ngejahit baju waktu itu karena aku tertarik aja gitu kan. Karena ada daur gimana sih kamu pakai bahan daur ulang terus dia jadi sesuatu gitu. Nah, berubah lagi waktu aku SMP SMA, aku tuh pengen jadi seorang researcher, peneliti. Jadi makanya aku sangat senang ketika ada di lab dengan inovasi-inovasi baru. Dan ketika masuk berkuliah, karena aku banyak di belakang layar dulu, jadi aku nggak terlalu into communication things ya dulu. Maksudnya as a public figure gitu. Tapi pas udah SMA menuju kuliah,
Aku baru mulai tuh masuk ke linguistik ya. So because I can speak English, I also can speak fluent Mandarin. Ya. Nah di sana tuh aku menemukan sisi lain untuk berinteraksi dengan teman-teman internasional. Oke. Baru aku pengen jadi diplomat. So I join a lot tentang international diplomacy. Oke. Jadi waktu itu aku sering dikirim menjadi delegasi Indonesia keluar. Nah sekarang cita-citaku adalah menjadi seorang ESG expert. ESG, oke. Environmental apa Iya, panjangnya? environmentalist. Environmentalist, oke. Iya. Tapi aku sedikit masuk ke pembahasan nih. Tadi Ya. kan kamu juga udah ceritain sebenarnya awal mula kamu untuk kemudian mempunyai kesadaran ya Ya. terhadap isu lingkungan ini gitu. Tapi tahu nggak apa yang membuat kamu memiliki keresahan terhadap hal itu? Ya, setiap orang menurut aku ketika ada panggilan untuk sosial ya, Ya. atau apa namanya, mengabdikan diri pada isu-isu global, itu ada turning point-nya. Waktu itu aku menjalani kegiatan karena basically sekolah aku menuntut kita untuk paham tentang itu. Jadi ada istilahnya formalitas gitu ya, Ya. untuk kita sebagai anak-anak yang sekolah di sana untuk mengetahui. Tapi ada satu momen yang buat aku jadi tergerak hati. Waktu itu ada kejadian banjir, aku lupa tahun berapa, tapi karena sekolah kita itu di atas, bisa dibilang di atas bukit, dan di bawah tuh ada masyarakat yang tinggal di bawah. Dengan kegiatan perindustrian yang terus meningkat, akhirnya banjir bandang ya. Kalau yang banjir besar banget yang sering kita alami juga, mungkin Balikpapan Ya, sama ya. Rinda. Kita tuh diturunkan, anak-anak SMP SMA itu diturunkan untuk membantu masyarakat di bawah, dan di sanalah aku baru melihat the real kayak Realitanya ya, kesulitan, realita biasanya kan di buku doang, di Ya. teori atau pada saat kampanye, kalau kalian begini-begini akan terjadi banjir, akan terjadi kebakaran hutan segala macam. Aku nggak pernah melihat langsung gitu. Nah, pada tahun itu aku ngelihat langsung, dan ternyata banyak yang terdampak akibat itu, dan aku baru merasakan bahwa oh ternyata stigma aku kan cuman buang sampah sekali. Ini kan tanggung jawabnya, kalau di sini mungkin dinas lingkungan hidup, ngapain gue yang harus capek-capek gitu. Nah, di sana tuh pas ketemu dengan masyarakat, berinteraksi ya dengan segala macam bentuk emosional masyarakat pada saat itu gitu ya. Ya mereka berharap itu kita anak-anak yang disekolahkan di sekolah eco school atau yang mendapatkan beasiswa untuk menangani masalah sosial, itu tuh benar-benar bisa mendampingi masyarakat ini. Benar, benar sih. Itu mungkin ya yang eh, yang membedakan mungkin ya kalau ya aku mungkin baru sadar itu setelah menjadi seorang jurnalis gitu, bahwa eh, kesadaran terhadap lingkungan yang memang harus menjadi concern kita bersama itu kan tidak kita bangun sejak dini gitu ya. Karena mungkin ya pengetahuan juga mungkin ya. Ya. Kita dulu taunya banjir itu karena kita buang sampah sembarangan Iya, gitu. betul. Kita nggak tahu persoalan dari hulunya gitu. Misalnya pembukaan lahan dan lain-lain, hal-hal seperti itu kan. Aku ingin masuk ke kamu mulai pindah ke Indonesia. Tadi Ya. kan ceritanya di Malaysia, sempat juga ke China ya, karena kamu betul. fluent Mandarin gitu Iya. kan. Sempat ke China terus kemudian pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia itu tahun berapa? 2015 akhir. 2015 Ya, akhir. 2015 akhir. Setelah lulus SMA. Ya, ini 10 anniversary di Indonesia nih. Oke. Tapi jadi WNI kan akhirnya memutuskan. Iya, pas 18 tahun aku memutuskan untuk ikut ibu aku Ya. balik ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Berarti ibu memang orang Balikpapan kan? Betul. Orang Kaltim ya. Ya, Tinggal di sini Betul, tinggal di sini. dulu ya. Berarti keluarga banyak di sini juga kan? keluarga banyak di sini, tapi karena suku ibu aku tuh most of them is Toraja, jadi ada di Toraja juga. Oke. Tapi memang Sulawesi. pada prinsipnya beliau pun juga sebenarnya orang Balikpapan nih Betul. gitu ya. Orang Balikpapan kan banyak yang Iya, transmigrasi iya, ya. iya. Karena memang kita tuh kan asimilasi ya di Iya. Balikpapan itu kayak sudah kayak Jakarta, Mirip Jakarta. mini Betul, Jakarta mini gitu. Jakarta. Jadi memang ada banyak suku, banyak budaya yang berkumpul di kota ini Iya. gitu kan. Jadi memang kita nggak bisa mengklasifikasi bahwa Balikpapan tuh punya satu suku, sebenarnya nggak Betul. bisa gitu. Karena memang I think that's make us kenapa menjadi kota mitranya IKN kali ya. benar. Aku pun juga orang Banjar kan. Iya. Tapi aku udah lahir di sini, orang tuaku orang Banjar. Tapi apakah aku menganggap diriku orang Kalimantan Selatan kan enggak gitu. Iya, betul. Gitu. Pendekatannya lebih ke sana sih. Mungkin kayaknya kamu lebih dekat ke Malaysia daripada secara kultural ya. Kayak gitu. Mungkin kali ya, Iya. tapi
Mirip-mirip sih sebenarnya kalau masih Sabah ya. Iya, benar. Iya. Bahasanya pun mirip kan? Enggak sih. Menurut aku sih enggak. Dulu Enggak aku ya? karena basic bahasa aku tuh kan sebenarnya English and Mandarin Mandarin. ya. Jadi Ya. I'm not really sure kayak miripnya tuh benar-benar mirip, tapi ada beberapa kata iya gitu. Iya kan. Tapi mereka secara aksen mungkin ya nggak terlalu Melayu kayak di Iya. Sarawak gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian sampai Balikpapan, kamu ikut duta wisata Iya. eh, di 2021 ya. Tapi apakah memang terus kemudian concernmu terhadap isu lingkungan di Balikpapan dan Kaltim seperti apa yang kamu lakukan sekarang itu udah muncul pada saat itu? Kalau dibilang muncul, justru lebih ke berkelanjutan ya, lebih Oke. tepatnya ya. Karena tadi yang aku bilang, waktu aku di Bandung, aku kan masuk ke perguruan tinggi negeri ya, di Ya. bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biasalah, orang tua Oke. tuh pengennya jadi PNS kan, makanya Oke. masuk perguruan tinggi yang di bawah kementerian Ya. gitu. So, aku terpilih menjadi ketua Senat Mahasiswa Perempuan. Wow. Setelah berapa abad kayaknya sekolah itu berdiri, advokasiku masih di lingkungan Oke. dan aku berhasil untuk memasukkan salah satu kebijakan di mana kampus kita menjadi percontohan sustainable campus dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Oke. Dan bahkan kita bikin petisi gitu ke kantin-kantin di sekolah, walaupun waktu itu ibu-ibu dan bapak-bapak kantin kayak apaan sih kayak senat-senat mahasiswa Ya. ini gitu kan, ya biasa lah ya, karena kan sudah terbiasa seperti itu, ambil petisi terus gather mahasiswa untuk mendukung gerakan ini sampai itu bisa diakses ya menjadi sebuah apa namanya, peraturan kampus. Ya. Dan kita juga bisa mendapatkan pendanaan untuk ada refill station Ya. di kampus-kampus. Nah, setelah pandemi, fun fact, aku bukan backgroundnya di pageant or entertainment, tapi kenapa aku jadi duta wisata? Maksudnya memutuskan untuk join duta wisata pada saat pandemi waktu itu 2021, karena simply because aku nggak bisa diem aja sih. Dan karena aku ngerasa aku kan biasanya kegiatan offline, tiba-tiba ini nggak ada kegiatan, Ya. dan aku nggak pengen itu putus. Advokasiku aku bawa waktu aku masuk ke pemilihan duta wisata dan terpilihnya menjadi putri pariwisata kan. Oke. Advokasinya masih di sustainability. Iya, karena sebenarnya kan itu juga harus menjadi, ya menurutku itu modal yang sangat besar buat kamu untuk menjadi wajahnya pariwisata. Terus Ya, apalagi kita kalau ngomongin pariwisata kan juga butuh sustainability betul. kan. Sustainable tourism kan, Iya, sesuai konsep. bener. Ya itu bisa kamu bawa sebenarnya Iya. untuk ngebahas hal seperti itu gitu. And then dan menurutku ya duta wisata itu short way untuk kamu mengkampanyekan apa yang Benar. menjadi keresahanmu. Ya, itu sebuah platformnya ya menurut Betul, aku. betul. Dan terbukti berhasil sih. Iya. Menurutku apa yang kamu lakukan sekarang sebenarnya. Pertanyaannya susah nggak apa yang kamu lakukan sekarang itu kemudian merefleksikan. Aku sering mengkritisi begini sih. Terkadang kita kalau ngebahas soal ESG Ya. ataupun soal sustainability, keberlanjutan dan lain-lain, itu bahasanya tuh terlalu mengawang-awang. Iya, betul. Something that kayak masyarakat itu, apalagi kamu tadi udah Ya. cerita soal kasusmu, soal ibu-ibu dan bapak-bapak kantin pun, apa sih ini gitu, Iya. gitu. Ditambah dengan masyarakat kita yang lebih luas, yang lebih banyak, dan kalau kita bahas struktur kelas ekonomi kita yang mostly mungkin sebagian besar itu di bawah menengah ke bawah gitu Ya. kan, mostly sebagian besar di menengah ke bawah. Dan kritikku adalah terkadang bahasa yang kita gunakan terlalu tinggi, Ya. sehingga susah untuk misi yang ini tuh tersampaikan ke mereka gitu. Gimana caramu untuk bisa masuk ke kelas yang menengah ke bawah ini untuk Yeah. bisa membahas concernnya sebenarnya sama, tapi bahasanya mungkin kita sederhanakan lagi pakai bahasa bayi deh gitu. Itu Yeah. gimana caranya? I think I like that question karena menurut aku di Enable Project ya, waktu sebelum kita menjadi startup kita adalah sebuah bentuk komunitas yang NGO. Ya, Jadi kalau NGO itu kan non-profit ya, ya, automatically campaign is our DNA atau bloodnya kita. Ya. Di campaign yang kita bawakan, kita selalu menyederhanakan semua konteks-konteks lingkungan yang sulit banget untuk masyarakat umum pahami. Iya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ya. Waktu itu ketika kita baru belajar nih, gimana sih caranya jadi NGO yang baik dalam mengkampanyekan sesuatu. Ya, kita pasti tolak ukurnya yang gede-gede dong ya. Ya. Dan setiap
tidak perlu sebut brand kali ya. Pokoknya yang bergerak di isu lingkungan, ya ada yang lebih ke kebijakan, yang membahas tentang kebijakan, ada yang lebih ke kayak data banget. Sebenarnya tinggal gimana cara kita memposisikan diri. Nah, kalau Enable Project yang kita sasarkan adalah SDGs 12 tentang responsible consumption and production. Kalau kita bicara tentang konsumen dan produsen, berarti ada dua tipe dong, orang yang membeli atau menggunakan dan orang yang memproduksi gitu kan. Nah, it's about lifestyle. Jadi kita masuknya itu tentang lifestyle-nya dulu. Kita nggak langsung ke lingkungan, kita jelasin dulu lifestyle. Contoh misalnya, kalian pakai sampo nggak sih di rumah segala macam? Pernah nggak kalian itu ngecek ingredient samponya apa? Oh ternyata di ingredient sampo itu ada minyak kelapa sawit gitu. Nah kalau kita tarik ke kelapa sawit kan kontroversi, tapi udah waktunya belumnya kita beralih dari penggunaan kelapa sawit. Nah lebih ke kayak ke arah sana sih narasinya. Karena ini cuma salah satu contoh ya. Karena kalau dibilang kelapa sawit itu kontroversi, memang kontroversi gitu ya, dari sisi lingkungannya. Tapi kembali lagi, apakah secara sosial, secara ekonomi kita tuh udah siap ketika bahan itu tuh diganti dengan yang lain? Otomatis kembali lagi stigma orang ketika barang itu eco-friendly itu lebih mahal. Ya. Benar. Itu sih. Benar. Mahal mungkin kalau dari perspektif mungkin karena scale ekonominya aja sih. Economy of scale itu istilahnya kita produksi satu barang dengan harga 1.000, tapi ketika kita produksi 1 juta barang, satu barang itu bisa jadi harga Rp100. Itu kan seperti itu ya. Dan sementara eco-friendly tadi itu ya belum sampai skala ekonomi yang seperti itu menurutku, makanya masih mahal hari karena konsumennya juga masih sedikit. Betul, benar. Nah tapi tadi aku mau tarik lagi nih ke belakang soal bahasa dan narasi gitu. Orang aja mungkin nggak paham SDGs itu apa sih. Itu kan juga menjadi problematika hari ini gitu. Aku devil advokatnya masyarakat awam aja sebenarnya. Gak apa-apa. Nah lagi-lagi gimana selain tadi soal consumption, tapi kan kamu juga punya market sendiri dong gitu. Enable Project ini marketnya di mana sih? Kalau Enable Project sendiri, market kita itu sebenarnya dari anak-anak usia 15 sampai 30 tahun. Memang rentangnya pemuda, tapi pemuda ada banyak tipe kan. Ada pemuda dewasa, biasanya kita Gen Alpha awal, Gen Z dan milenial akhir lah ya. Kenapa? Karena menurut kita anak-anak muda zaman sekarang itu jauh lebih kritis. Sebenarnya mereka tahu ya, cuman kembali lagi kadang terlalu mengawang-awang, mereka nggak tahu nih mau kemana atau aksi nyatanya itu apa. That's why kita selalu ngajakin mereka untuk ikutan campaign. Nah di Enable Project itu kita saat ini ya, walaupun masih merintis sebagai startup, kita tetap menjalanin campaign untuk mengajak mereka ikutan di dalam campaign. Contoh misalnya kita ada campaign itu namanya pangan lokal. Jadi seluruh Indonesia anak-anak mudanya taunya kan kita makan nasi dari beras gitu. Tapi kita pengen mereka tahu nggak sih kalian ternyata ada di daerah lain tuh ada pangannya tuh nggak nasi gitu sebagai sumber utama. Misalnya ubi, atau misalnya teman-teman Papua apa gitu kan. Nah, sagu, betul. Gitu ya. Itu yang mereka narasikan. Jadi mereka part of our campaign gitu. Tidak kita yang menyampaikan, tapi kita mengajak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita juga ngajakin mereka untuk dari mereka masuk ke keluarganya mereka masing-masing. Karena nggak semua orang tua, karena perbedaan generasi kali ya, memahami kenapa sih tadi, apa tuh SDGs, apa tuh recycle udah dari sebelum kita lahir udah ada kayaknya konsepnya ya kan. Tapi orang tua tidak mengajarkan itu ke anaknya. And I think kalau kita di Enable Project nggak salah juga ketika anak itu yang sudah disekolahkan punya ilmu itu dan membagikan kepada keluarganya. Iya benar, karena sebenarnya ya kalau kita track back ke belakang mungkin 100 tahun yang lalu gitu, atau nggak usah jauh-jauh deh, pra kemerdekaan aja sebenarnya. Apalagi kita melihat banyak, kalau kita masuk ke pedesaan dan lain-lain, banyak masyarakat lokal kita tuh sebenarnya yang punya khasanah lokal terhadap lingkungan dengan cara hidupnya mereka gitu. Yang lebih berkelanjutan sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya AI di Toraja itu kan gaya hidup masyarakatnya sangat arif sekali dan bijaksana sekali dengan alamnya gitu ya. Tapi kan mungkin dulu aku sih ini agak sedikit menyamping karena tadi malam tuh aku habis nonton podcastnya Gen Alvarizi gitu. Kamu kenal nggak ya? Nggak tahu ya. Sering muncul lah ya. Muncul. Ya karena. Yeah. Karena, uh, dengan Ferry Irwandi gitu. Yeah. Dan, uh, dia, 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 dia,
apa ya, narasi, lagi-lagi narasi. Cara orang tua kita untuk menarasikan tentang keberlanjutan, soal alam dan lain-lain itu kan berbeda ya. Betul. Dulu mereka mungkin lebih mudah menyampaikannya secara logika mistika gitu istilahnya gitu. Hal-hal yang berkait, wah nanti jangan buang sampah, nanti kamu diganggu sama penunggu di betul. tempat situ dan lain-lain. Tapi kan sering berjalannya kemajuan teknologi kan, cara kita nggak mungkin nih kan Iya. hal-hal itu ada gitu. Lebih realistis ya anak-anak Benar. muda sekarang kan. Kan tantangannya berarti jauh lebih sulit dong. Ya. Gimana caranya teknologi membuat kita untuk lebih mudah menyelesaikan persoalan tadi yang kamu bawa gitu, terus kemudian membuat kesadarannya jadi lebih besar? Aku kira di setiap generasi itu tantangan sulitnya akan sangat berbeda. Oke. Kalau dulu narasi orang tua itu selalu dipercaya anaknya karena nggak ada sumber lain. Bener sih, Iya ya. kan, jadi yang menjadi tolak ukur kebenaran tuh kayaknya orang tua. Iya. Sampai aku tuh ingat banget keluarga tuh selalu bilang kalau makan nasi tuh harus habis nasinya, nah kalau enggak nasinya nangis. Iya. Kan nggak masuk di akal ya, Iya. nasi itu nangis. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sekarang sebenarnya kita yang nangis ya, karena kita yang nyari makanan. Mungkin itu kali ya. Iya. Cuma ya, tapi ya back to the topic. Gimana caranya memanfaatkan teknologi? That's a good question untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena mereka itu sebenarnya punya banyak tolak ukur atau pembanding kan. Makanya yang aku bilang lagi, anak-anak muda sebenarnya jauh lebih pintar, jauh lebih realistis. Tetapi terkadang mereka itu terlalu di zona nyamannya. Nah, Hanya melihat perspektif dari satu sudut aja. Misalnya POV-nya bahwa ya misalnya ada yang terjadi sesuatu tentang nikel industry. oke. Ya, paling Aku dekat nanti lah. mau bawa ke sana sih, Betul. tapi oke, sekarang kalau Nikel kamu industry drive ya. ke sana nggak apa-apa, kita bahas. Iya. Apakah nikel industry itu kedengaran zaman dulu? Kayaknya enggak. Nggak. Yang lebih kedengaran kayaknya kelapa sawit, tambang batu bara, ya kan? Nikel enggak. Mas, Ya, betul Mas. Freeport kan soalnya. Tapi semua pengen punya mobil listrik. Ya. Semua pengen punya motor listrik. Jadi aku selalu nyampein, sebagai anak muda, semakin banyak kalian POV-nya Ya. akan menjadi kalian itu lebih bijaksana menjadi seorang konsumen dan menjadi seorang makhluk sosial yang kritis dan bertanggung jawab. Karena sekarang kalian dengan lifestyle pengen punya mobil listrik, motor listrik, kalian sebenarnya tahu nggak sih hulu ke hilirnya tuh Iya. gimana ya kan? Terus tiba-tiba dengan isu nikel kalian juga pajang tadi IG itu dengan campaign segala macam. Itu kan sangat bertolak belakang dengan apa yang kalian kampanyekan di lifestyle sama yang sebenarnya terjadi gitu. I'm not saying that EV itu sesuatu opsi yang tidak baik, tidak juga, tapi di dalam setiap solusi lingkungan yang harus kita ketahui bahwa tidak pernah menyelesaikan sepenuhnya permasalahan isu lingkungan, Ya. tapi meminimalisir. Ya. Jadi tergantung kita sebagai konsumen itu, kamu tetap mau memilih menggunakan mobil non EV, Ya. tapi tetap menggunakan bahan bakar, atau opsi kedua menggunakan EV dengan ya baterai Ya. dari nikel gitu kan. Tinggal kita timbang-timbang dan pilih-pilih aja gitu. Makanya ada opsi public transportation. Tapi masalahnya stigma orang-orang, terutama masyarakat daerah, ketika ngelihat teman-temannya jalan kaki dianggap kasihan. Ya. Ih, nggak punya mobil, nggak punya motor. Padahal mungkin sesimpel kadang aku mau ke warung jalan kaki, dilihat sama tetangga, ayo nebeng bareng. Ya. Padahal aku tuh bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya nggak perlu dikasihanin karena memang Benar. itu bagian dari bentuk kita jalan kaki itu mengurangi emisi. Ya. Tujuannya kan kamu pakai mobil listrik, kamu mengurangi penggunaan mobil bahan bakar, itu mengurangi emisi, Ya, betul kan? ya, ya. Bukan karena barangnya gitu. Nah, tujuannya itu kadang tidak diketahui oleh anak-anak muda. Benar. Jadi gini ya guys, kalau kalian beli mobil listrik di Kalimantan tuh dari batu bara gitu, dimana itu merupakan sumber daya alam fosil juga gitu kan. Itu yang mungkin perspektifnya yang perlu kita gali lebih lanjut gitu kan. Karena gini, bentrokan terhadap environmentalis ini kan pasti, apalagi yang lebih lagi ramai kemarin gitu ya, soal Wahabi lingkungan gitu. Pengen jemput takut diserang gitu. Bentrokannya terhadap ekonomi pasti. Selalu. Tapi menurutku, aku sependapat sama kamu, menurutku kalau kita paham, ekonomi itu terkadang bisa kok berjalan beriringan dengan environmentalis tadi, dengan perspektif kita terhadap lingkungan gitu. Dari sisi kamunya dan dari sisi Enable Project tadi. Ya. Bisa kita memahami bahwa ekonomi dan keberlanjutan lingkungan ini bisa jalan bareng-bareng kok. Gimana?
Saya kira itu konsistensinya panjang sekali ya. Bener, kan kita baru mulai nih. Betul. Kan, ya kita terlambat lah bisa Benar. dibilang gitu kan. Betul, Kita harusnya bisa, dari dulu. Sebenarnya nggak ada yang kata terlambat ya, ya, selagi kita sudah memulai sesuatu. Tapi kalau kita bicara tentang, ini udah bicara tentang keberlanjutan. ya, Biasa orang bilang apa sih arti keberlanjutan? Ya. Itu ada 3 aspek utama kan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. benar. Kembali lagi, yang selalu jadi tolak ukur utama tuh ekonomi kan mas. Nah, Dengan ekonomi baik, katanya sosial akan sejahtera. ya, Tapi ya aku nggak pengen merujuk ke salah satu industri, tapi apakah betul? Karena setahu aku selama si industri yang mengkeruk perut bumi ini berjalan, ya, permasalahan sosial masih ada aja tuh. ya, benar. Masih ada aja yang terdampak, bahkan sampai ada kasus hilang nyawa ya kan, mau itu karena jalannya jadi jalan hauling kah atau Ya. dan segala macamnya. Ya itu mungkin lebih ke business practice dari si Ya. company-nya, kita nggak ke arah sana, tapi kita melihat dari sisi perspektif keberlanjutan. Ya. Dari sisi lingkungannya ya otomatis namanya dikeruk kan perut buminya kan. Ya. Walaupun ada CSR dari perusahaan, terkadang sasaran atau outcome dari CSR itu tidak tepat sasaran. Setuju. Menurutku. Bener. Enggak, itu faktanya kok. Aku ngeliat sendiri. Jatuhnya formalitas. Bener. Formalitas untuk di dalam framing. Ya. Makanya ketika waktu aku sekolah ke China, itu tuh sangat menjadi sebuah ekosistem yang harus kita bawa ke Ya. Indonesia. Ya. Ekosistem inilah yang akan memastikan keberlanjutan dari 3 aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan itu berada di satu level yang sama. Setuju. Sekarang kan ekonomi begini nih, Ya. yang lain tuh mungkin sosial lebih tinggi daripada lingkungan gitu ya. Tapi gimana cara bikin dia sama? Nah itu susah banget mas. Susah karena petinggi-petinggi politiknya rata-rata oligark. Ya mungkin itu salah satunya ya. Aku strike to the point aja nih dari mulutku nih. Dan kebijakan. Iya, setuju. Karena gini, kita sebagai masyarakat yang bukan siapa-siapa, Ya. ya aku juga bukan siapa-siapa, tapi aku punya jiwa yang terpanggil untuk bisa sharing, untuk bisa edukasi. Jadi ya gimana kita satu hari nanti ketika ada anak muda yang menduduki posisi tersebut, Iya, ya, perspektif kita sama lah minimal jadilah gitu. penggerak Iya, itu. setuju, aku bener, aku setuju. Dan aku tuh selalu jadi orang yang pertama, mungkin bukan pertama ya, selalu mendorong anak-anak muda yang keren-keren di Balikpapan ataupun di Iya. Kaltim. Kalau kamu punya willing to atau niat untuk maju ke dalam ranah dunia Kebijakan, politik, ya. kebijakan di public policy, maju gue bilang. Betul. Aku siap support kok dengan segala kekuranganku pasti ya. Aku Iya. bukan orang kaya gitu, aku nggak bisa Betul. support secara ekonomi, tapi ayo support kemana ranah-ranah yang bisa kita kerjakan di situ. Iya. Karena apa? Aku pengen banget nih politisi-politisi muda di Iya. Kaltim dan Balikpapan gitu, apalagi Indonesia nantinya itu diisi orang-orang keren. Ya. Orang-orang yang paham tentang environment, orang-orang yang paham tentang Ya memang backgroundnya itu kan mas. ekonomi gitu, makroekonomi gitu dan lain-lain, orang-orang yang paham hukum dan lain-lain. Iya. Jadi ketika kita bahas sesuatu hal yang berdekatan dengan masyarakat, mereka aware gitu. Ya. Sayangnya gitu, pasca reformasi kan aku agak sedikit ke politik. Gak apa-apa, ini kan lebih ke kebijakan. Benar, ya. benar, benar. Kebijakan. Karena ya itu, ini lagi-lagi kita ngomongin tadi yang sosial, ekonomi dan lingkungan tadi. Kenapa ekonomi di atas? Karena kebijakan lebih condong ke sana. policy maker kita itu rata-rata kan businessman. Ya. Businessman or businesswoman gitu. Yes. Otomatis defaultnya mereka itu kan berpikir soal praktik ekonomi gitu. Dimana ya sebenarnya nggak salah. Betul, nggak salah. Cuman kan ya kita harus bisa menimbang-nimbang kira-kira mana yang lebih banyak faedahnya dan mana yang lebih banyak kira-kira hal-hal yang buruknya gitu kan. Ya. Hal-hal seperti itu sih. Udah deh, back to Enable Back to the Project. topic. Back to Enable Project. Back to Enable Project. Kan beberapa waktu lalu kamu ada kolaborasi sebuah project dengan Prusda di Balikpapan. Ya. Dan itu langkah bagus ya, aku support banget hal-hal seperti itu. Berarti kesadaran terhadap isu-isu hal yang kamu bawa nih dan Enable Project bawa ini udah mulai di address lah sama perusahaan-perusahaan di Balikpapan dan Kaltim. Gimana kamu melihatnya, sudut pandangnya? Yang pasti sangat bersyukur Ya. karena ternyata pendekatan kita sebagai masyarakat sipil atau gerakan kita sebagai dari mewakili masyarakat itu akhirnya disambut dengan baik gitu ya oleh ya baik itu BUMD, private sector, dan pastinya karena BUMD di belakangnya ya pemerintah Ya. gitu ya. Dan
to be honest, pemerintah Kota Balikpapan mungkin kita akan jauh lebih menjadi urgensi ya Ya. dari sisi lingkungannya, makanya supportnya juga lebih kelihatan gitu. Tapi harapannya Enable Project nanti ya tidak hanya di Balikpapan, tapi kita bisa replicate di kota-kota lainnya Ya. as a Kaltim ya people gitu ya. Dan waktu menjalankan kegiatan, sebelum menjalankan kegiatan, pasti kan ada negosiasi dan segala macam. Dan memang kita on the same page gitu ya, bahwa kita pengen kolaborasi ini adalah bentuk kolaborasi yang berkepanjangan dan bukan seremonial. Ya. Nah pada saat itu kan mungkin lagi hujan ya, waktu itu kegiatan kita sempat terpending dan kita masih follow up untuk kedepannya. Nah nanti kedepannya itu akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Itu adalah permintaan dari Enable Project, karena kita meyakini bahwa tanpa adanya dukungan masyarakat, gerakan ini it's nothing gitu. Ya, benar. Gerakan apa yang dibawa? Gerakan yang pertama itu pasti kita pengen tentang isu pengolahan sampah organik. Karena kan kita bergerak di sampah organik ya. Dan gimana caranya circular economy itu terwujudkan. Nah, apa itu circular economy? Ya. Ekonomi sirkuler itu adalah sampah itu tidak lagi menjadi sampah. Oke. Nah, jadi contohnya mungkin kalau sampah yang lebih mudah dimengerti, sampah plastik, Ah. ya kan itu bisa nanti jadi biji plastik kan, setelah kecil. diolah dan bisa jadi bahan dasar untuk sepatu-sepatu, baju, bahkan juga kan kalau di salah satu fashion outlet fast fashion sekarang kan dia ada hanging tag. Ya. Kalau dia tuh eco fashion dari apa misalnya gitu. Nah, kalau di Enable Project sendiri kita kebetulan itu ngolah pupuk kompos. Oke. Jadi dari sampah makanan menjadi pupuk kompos. Beberapa waktu lalu juga kita sempat survei dengan DLH Balikpapan kan, dan ternyata tumpukan sampah kita di TPA itu kan ada 7 zona ya kalau nggak Ya. salah. 6 tuh udah Penuh, penuh, benar. sisa 1 kan. Nah, kita tuh coba untuk melihat peluang ke depan untuk bisa bermitra dengan pemerintah kota, dengan instansi terkait, misalnya dengan yang sudah kita kerjasama dan akan kita kerjasama misalnya dengan DLH ke depannya. Ya. Dulu kita sempet ya, side project kita dulu kerjasama pengen ya dengan coffee shop gitu. Ya. Untuk mengkoleksi sampah-sampah plastiknya mereka. Kemudian dari sampah plastiknya mereka ya kita coba setorkan itu ke apa sih namanya, pabrik pengolahan sampah plastik, plastik. gitu. Jadi dari situ kan nilai ekonominya Ya, berubah gitu menjadi ya. ekonomi kan? Iya, Ya, bukan hanya that's cuman sekedar circular jadi economy. garbage gitu yang Betul. kemudian dibakar di incinerator. Dia hilang kan? Ya, jadi karbon gitu. Itu Iya. yang kita nggak inginkan. Itu side project kita sempet ya. Cuman lagi-lagi memilah aja jadi satu PR nih. Betul. Bener. Jadi kawan kita tuh ada satu orang tuh yang sampai tengah malam gitu ngebersihin sampah-sampah itu gitu. Padahal kan harusnya ya kalau untuk memilahan harusnya sampahnya kita bersihin dulu, Ya. kita cuci dulu, sudah kering baru kita jadikan satu kan. Betul. Supaya tidak berbau dan lain-lain gitu. Ternyata persoalannya Dari pemilahan kan? pemilahannya aja udah jadi PR nih. Iya. Gitu. Nah, apalagi sampah makanan, di mana mostly kebanyakan sampah rumah tangga itu dibuang. Ya. Dibuangnya nggak nanggung-nanggung lagi lewat pipa pembuangan langsung ke parit gitu aja gitu kan, yang aku nggak tahu itu ujungnya jadi apa gitu. Ya. Tantangannya apa, I? Kalau dari kamu dari Enable Project? Tantangan Enable Project itu pasti kan kita harus klasterisasi ya dengan masyarakat umum. Apalagi kamu tadi Iya. bilangnya pengen melibatkan masyarakat gitu. Betul, masyarakat umum dan juga sektor bisnis. Kalau dari sisi sampah makanan sendiri, secara data baik nasional maupun di Balikpapan, itu kan banyaknya dari hotel, restoran, dan catering, ya kan, sampah makanannya. Tapi tidak bisa mengalahkan sampah makanan dari rumah tangga. Bener. Nah, ternyata tantangan lebih besarnya itu untuk mengedukasi masyarakat umum Ya. yang dari rumah tangga gitu ya. Jadi RT RW. Jadi kita sebenarnya kenapa juga pengen masuk ke pemerintah kota, mau gimana pun mereka yang megang kebijakan gitu kan. Kita ingin mengajak kolaborasi dari masyarakat selain dari sektor swasta ya. Karena masyarakat ini penghasil terbesar. Harus kita edukasi karena tanpa kita edukasi, pemilahan itu akan terus menjadi isu yang susah untuk ditangani. Ya. Dan untuk bisa bikin itu menjadi bagian dari lifestyle mereka, Benar. tanpa harus istilahnya apa ya, dipaksa, itu kan susah ya. Ya. Karena masyarakat kita itu rata-rata harus ada insentifnya.
Betul lagi. Bukan karena mereka merasa mereka harus memilah gitu ya. Karena semuanya tuh jadi barter. Ekonomi itu menjadi tolak ukur ya kan tadi yang di iniin. Emangnya kalau kita milah kita dapat apa? Biasa begitu masyarakat kita. Nah, kita mencoba untuk masuk ke ranah bahwa tidak semua itu dimulai dengan Nilai standarnya ekonomi. Betul. Tapi dari masyarakat, karena setiap kali yang terdampak itu masyarakat. Kita pengen mereka tahu mereka adalah sumber dari masalah itu. Benar, benar. Jadi jangan menuding jari kan. Biasa kan ini gara-gara pemerintah ini. Aku nggak on the side of pemerintahan ya. Ini gara-gara ada yang ngebangun ini segala macam. Tapi mereka nggak ngeliat diri mereka sendiri gitu. Ya, apa yang terjadi sekarang di Balikpapan ataupun Kaltim itu kan sebenarnya akumulasi dari apa yang dari kebijakan, dari gaya hidup kita selama ini dan lain-lain gitu. Jadi semuanya bersalah kalau menurut kalau kita mau menggelar persidangan siapa yang salah ya semuanya Salah semua ya. gitu. Tapi kan kemudian kita harus mikirin bareng-bareng nih. Iya, tapi jangan menuding jari kan. Betul gitu. Kita nggak bisa sekedar meminta tanggung jawab. Memang pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di sisi lain kita juga harus jadi support apa yang bisa kita lakukan sistemnya gitu. Nah, Enable Project sendiri kan startup, berarti sebuah bisnis kan. Ya. Bagaimana kamu mencari keuntungan dari hal tersebut gitu? Dari apa yang kamu kerjakan? Kembali lagi karena Enable Project itu dari DNA kita adalah mengatasi permasalahan isu sosial dan lingkungan. Sebenarnya ketika masyarakat kita udah paham tentang pemilahan, tentang kenapa sampah organik ini bisa menjadi sumber ekonomi. Nah, kita itu segmennya adalah B2B kan. Ya. Yang kita sasarkan adalah permasalahan isu di Kaltim itu tentang pertambangan dan kelapa sawit. Dia yang jadi main industry. Nah, ternyata nggak banyak yang tahu juga kalau pertambangan itu punya kewajiban untuk reklamasi pertambangan. Betul. Supaya yang udah dikeruk itu ya tanahnya unsur haranya bisa meningkat dan bisa dipakai lagi gitu untuk kegiatan penanaman yang lain. Dan di dalam proses reklamasi pertambangan itu dibutuhkan suplai pupuk organik termasuk ya kayak pupuk kompos gini kan. Nah, kita menyasarnya ke sana. Jadi kita tidak menyalahkan bahwa industri ini memang menghidupkan GDP-nya Kaltim, tapi kita juga menjadi bagian dari solusi gimana setelah si industri ini menjalankan kegiatan operasionalnya, masyarakat part of that dengan adanya Enable Project di tengah gitu sih. Memungkinkan nggak? Tadi kan kemarin sempat ada tahun lalu atau 2 tahun lalu Pak PJ Gubernur itu Pak Akmal Malik kan sempat mencanangkan program karena kamu ada arah ke sana ya ke soal industri batubara dan kelapa sawit gitu ya. Memungkinkan nggak misi untuk menjadikan lahan bekas tambang itu menjadi wilayah pertanian yang produktif? Saya kira itu Pernah melakukan riset itu nggak? Pernah melakukan riset itu. Karena kita di Enable Project itu sempat ada kegiatan conference juga dengan Tsinghua University dari China, Top One University, kita juga gandeng BRIN. Itu semua menyampaikan hal yang sama gitu ya, bahwa tinggal kita yang menimbang-nimbang industri itu akan seberapa dampaknya dan apa yang harus kita tutupin gitu dari dampaknya. Sebenarnya bukan menutupin ya, ada plan yang udah disiapkan. Sama kayak pembangunan IKN, ya kan? Pembangunan IKN itu tahu orang membabat hutan, betul nggak? Betul. Tapi hutan apa yang kan Taman Industri kan, HTI kan. Nah, itu yang kadang tuh narasinya nggak nyampe gitu ke masyarakat. Jadi kita pengen masyarakat itu kembali lagi tadi menjadi seorang konsumen yang bijak, juga menjadi seorang masyarakat kota yang kritis gitu ya. Dengan apa yang mereka beli, apa yang mereka dukung dan menjadi bagian dari gerakan. Benar. Ya. Menjawab soal lahan bekas tambang tadi, memungkinkan dan butuh waktu berapa lama dan seberapa besar sih nilai investasi? Kayaknya gede banget sih kalau menurutku. Kalau nilai investasi mungkin bukan ranah saya untuk bisa menjawab karena itu kan pertanian jadi ada hitung-hitungannya. Tapi kalau secara berapa lama, mungkin paling cepat 5 tahun kali ya, karena kan butuh waktu ya untuk melihat seberapa luas juga berapa hektar yang kita akan reklamasi untuk si kawasan pertambangannya, dan yang pastinya konsistensi ya di dalam rebuild kali ya the nutritious soil untuk bisa untuk pertanian, karena terkadang memang perusahaan ini harus menggandeng mitra. Nah, itu yang harus kita bangun ekosistemnya. Kalau di China is a big country, banget sih kalau dia. Polusinya juga tinggi. Tapi jujur, tidak ada satu negara pun yang dia maju dengan populasi yang besar
tapi lingkungannya itu bersih. Maksudnya tidak tersentuh gitu ya. Tetap akan ada polusinya. Karena itu memang yang harus dihadapi gitu di awal-awal mungkin ya. Tapi kan apa yang harus disiapin itu adalah teknologinya, terus juga backup plan-nya. Makanya kan sekarang China itu banyak dengan electrical vehicles-nya. Cuman ya electrical vehicles kembali lagi kan. Dulu ke hilirnya di mana gitu. Ya, memang apa ya? Mungkin rumit ya, tapi sebenarnya ada silver lining, titik harapan yang sebenarnya bisa kita temukan kalau misalnya kita mau duduk bareng-bareng kayak gini nih, diskusi soal gimana sih kita melihat dunia kita nih 100 tahun ke depan, 1 atau 2 abad ke depan gitu kan. Karena kan kita nggak hidup untuk hari ini aja gitu. Kita hidup untuk, ya kayak aku udah menikah misalnya kan harus memikirkan bagaimana masa depan anak cucuku nanti gitu kan. Seperti itu. Tapi mungkin hari ini aja kita masih diambang ketidakpastian kan terhadap negara kita ini mau dibawa kemana sih gitu kan. Nah tambahannya lagi nih Mas, tadi lupa. Kalau di negara negara maju itu mereka invest in the green skill. Anak-anak mudanya itu udah dipaparkan sama green skill. Jadi ketika mereka udah siap untuk bekerja, itu ada green job opportunity-nya. Kalau di kita itu belum ada. Apa itu green job opportunity? Apa itu di dalam kepala mereka apaan itu pekerjaan hijau gitu kan. Jadi mereka tuh nggak ngerti. Nah tapi sekarang, I think kalau business sector tuh karena mereka kan isu global ya, mereka udah jauh lebih mengerti bahwa harus ada green job opportunity-nya. Dan ya mereka juga nggak bisa punya waktu yang banyak untuk ngedevelop talent, sehingga institusi pendidikan ini harus memainkan peran untuk bisa ngedevelop green skill itu di pendidikan gitu. Bener sih. Jadi sesederhana mungkin kayak kita kalau ngelihat orang ya yang ngambilin sampah-sampah masyarakat gitu atau masyarakat sampah industri misalnya gitu kan. Kita kan masih melihat itu sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang paling bottom gitu di masyarakat gitu kan. Padahal secara fungsi mereka terhadap lingkungan dan sosial tuh mungkin lebih besar daripada seorang pejabat gitu. Gaji mereka mahal loh di luar negeri Mas. Betul, di sini tuh masih ya Allah sedih gitu ngelihat. Kalahin gaji PNS kita kayaknya. Iya gitu. Nah itu mungkin hal yang sederhana dari itu aja mungkin kacamatanya kita harus ngelihat dari situ kayaknya gitu. Aku pengen jadi devil advocate sih sebenarnya di posisi ini gitu, supaya apa yang kita obrolin hari ini tuh bisa menjadi pengetahuan baru buat masyarakat kita gitu, dan pengetahuan baru juga buat aku gitu. Gimana kamu mewujudkan apa yang tadi ya, tentang enable project, tentang bagaimana partisipasi masyarakat apa segala macam. Planningnya itu seperti apa? Planningnya yang kita jangka panjang itu gimana? Yang sudah kita lakukan dulu itu kan pasti lebih ke sosialisasi dan mengajak campaign yang berkelanjutan. Campaignnya tuh harus setiap bulan tuh harus ada kalau kita kan. Walaupun sekarang masih kayak melihat isu yang seperti apa yang pengen diangkat, yang menjadi urgensi. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kolaborasi Hexahelix ya Mas. Dulu Penta ya. Sekarang Hexa sih. Hexa itu ada tambahan aspek lingkungan di dalamnya. And I think itu salah satu yang bagus. Karena dengan adanya Enable Project ini tidak berjalan sendiri. Kita nggak pengen tuh kayak hanya untuk mendapatkan portofolio gitu sebagai sebuah bentuk green startup. Kita pengen punya perspektif sebagai bisnis yang berbeda dengan menggandeng ya tadi yang Hexahelix. Makanya kita lagi mencari cara untuk gimana sih, ini call to action sebenarnya. Nggak apa-apa. Siapa tahu nih ada company private sector yang mau kerja bareng gitu ya. Nggak cuma company, karena kan Hexa kan termasuk pemerintahan, masyarakat. Kalau pemerintahan mungkin udah pelan-pelan. Masyarakat ini yang belum tersentuh, karena kita harus ketok pintu nih ya kan Mas, kan nggak mungkin tiba-tiba kita masuk nih ke masyarakat. Nah itu kita juga calling tuh komunitas-komunitas yang ada di sini, mau itu komunitas petani, komunitas ibu-ibu PKK gitu kan, untuk kita mulai masuk bekerja bareng untuk program. Karena jujur kita juga punya kekurangan mungkin dari sisi misalnya petani yang di Balikpapan tuh gimana sih sebenarnya operasionalnya, kita harus tahu dulu. Jadi kita bikin campaign itu bareng-bareng Mas, jadi enggak istilahnya top down ya, kayak oh ini Enable punya project kita top kerjakan down. Tapi kita udah set semuanya, enggak, kita pengen mereka juga mikir bottom up jadinya ya. Iya, kita pengen tuh mikir bareng, partisipatif gitu ya. Kita aktivasinya tuh campaign bareng-bareng, jadi lebih customized. Terus juga ke institusi pendidikan. Jujur Mas, bicara tentang green skill tadi itu salah satu impian Enable banget untuk bisa provide job opportunity ke anak-anak muda di bidang
green gitu. Oke. Green kan, tapi ya anak-anak muda tuh lebih cenderung kayak pengen itu kerja di kayak yang agency, gimana sih kayak e-commerce, big Oil and four gas kalau di company, Balikpapan gitu. yang pakai topi semuanya. Keren. Kalau pakai seragam tuh keren pokoknya. Iya, yang duduk di kantor pakai seragam. Kita pengen stigma itu agak apa ya? Bukan berarti itu tidak bagus. Semua orang itu kan punya standar kehidupan masing-masing. Tapi let's see, this is the future of us gitu. Ya. Dan ya untuk nextnya ekosistem yang tadi Mas, kita pengen jaring semuanya kalau bisa. Bisa dijelaskan nggak green job itu apa? Tadi kan karena mungkin banyak yang nggak tahu green job itu apa. Betul. Jadi green job itu kan sebuah pekerjaan yang melibatkan aspek hijau ya di dalamnya ya, aspek keberlanjutan. Kalau secara kasar orang taunya tuh anak-anak teknik lingkungan, anak-anak ya pokoknya yang ada berkaitan dengan lingkungan lah. Misalnya peternakan, perikanan yang bisa masuk ke sana. Sebenarnya enggak juga. Karena jujur yang paling powerful toolsnya adalah communication kan. Ya. Kita menyampaikan dulu, kita mensosialisasikan dulu. Kamu suruh anak teknik lingkungan yang sosialisasi, keluarlah bahasanya setinggi langit ya kan. Yang tadi Mas bilang ini gimana menyederhanakan. Membumikan bahasa itu. Betul. Apakah mereka salah? Enggak juga. Karena mereka memang belajar untuk detail, teknis, Ya, bukan untuk berhadapan dengan masyarakat. benar. Itu yang pertama. Makanya kalau di Jakarta itu kita punya teman-teman yang sesama environmentalist, sesama yang non technical things tapi bergerak di dunia lingkungan itu mensupport itu. Jadi green jobs itu apapun yang berkaitan dengan lingkungan, advokasinya itu sudah terhitung sebagai green jobs. Contoh misalnya anak-anak komunikasi. Anak-anak komunikasi kan ada komunikasi publik, Ya. ada komunikasi politik, Ya. komunikasi lingkungan. Nah, itu tuh menggandeng institusi-institusi untuk mereka tuh nanti ketika ngebuat campaign itu bahasanya akan sangat-sangat sederhana dan right to the audience gitu. Itu baru contoh sedikit ya Mas, masih banyak yang lainnya. Karena ada juga yang ternyata anak-anak muda dia nggak pengen, kan sekarang banyak anak muda nggak pengen 9 to 5 jobnya. Pengennya tuh bikin konten aja dan menghasilkan uang. Ada yang jadi environmental vlogger dan itu tuh jatuhnya tuh kayak tim ahli dari sebuah perusahaan dan segala macam gitu. Jadi it's another way of seeing the opportunity sebenarnya. Oke. Nah itu menarik. Siapa tahu ada yang tertarik untuk ini karena kamu aja sekarang lagi ngambil S2 Ya, ilmu komunikasi. gitu Ya. kan di BINUS ya. Binus, betul. Pastinya tujuannya untuk ngedrive kamu untuk bisa menyampaikan misi ini itu jauh Betul. lebih baik gitu kan. Lebih baik dan sesuai pada siapa yang kita menyampaikan. Bener gitu. Karena ya mungkin yang lagi rame itu kayak Giri Marhara gitu kan. Ya. Itu kan menurutku kontennya menarik ya. Dia ngambil sampah di situ apa? Di Bogor tuh. Situ danau apa gitu. Mungkin kan pernah Banyak lihat ya? tuh kalau situ Yang dia tuh. lagi lagi kanoan gitu ngambil sampah di Kayaknya aku belum nonton tuh belum pernah kontennya. terpapar ya? Maksudnya kontennya gitu kayaknya belum tuh. Aku terpapar gak tahu kok masuk di FYP ku. Gitu, tapi emang apa namanya? Kita memang bisa punya banyak opportunity di dalam isu lingkungan dan bekerja untuk lingkungan dan Ya. hidup dari sini gitu dan hidup lebih baik sebenarnya gitu sih. Itu juga yang pengen aku dorong gitu soal supaya aktivis lingkungan ini tidak dianggap sebagai musuh. Iya, betul. Baik itu musuh dari sisi perusahaan yang investment di bidang ekonomi, tidak dianggap sebagai musuh pemerintah Ya. terhadap musuh pembangunan gitu. Iya. Tapi memang jadi kawan, kita tuh masyarakat yang memang juga concernnya sama kok, kita pengen ekonomi tumbuh, kita pengen pembangunan jauh lebih baik, tapi juga lingkungan harus bukan cuma dijaga tapi dilestarikan, bahasa yang Ya. paling tepat itu mungkin ya. Mulai dari ya tadi tidak overconsumption, Ya. tahu dari hulu ke hilir apa yang kita gunakan, kita Gunakan, pakai iya. gitu kan, hal-hal seperti itu mungkin ya. Kok aku jadi ngejelasin ya? Recap. Enggak. Bukan bukan ranahku lah. Oke, almost 1 hour nih kita ngobrol soal ini. Kayaknya kita emang nggak cukup 1 jam sih soalnya ngobrol soal ini. Tapi untuk supaya kita menutup diskusi kayak gini, dan aku welcome banget kepada Ai untuk mempublikasikan kontennya atau apapun yang berkaitan dengan Enable Project ke Kaltim Live. Ya. Project apapun kamu bilang, Mas ini tolong dibantu nih, aku siap Mitra bantu. media ya berarti ya. Iya, karena kita harus jalan bareng-bareng kan. Betul. Karena itu tadi concernku salah satunya di Kaltim Live juga soal lingkungan. Ya. That's why kenapa di dalam satu rubriknya di
kan nama rubrik kita itu niaga. Ya. Nah di sub rubriknya itu ekonomi hijau. Ya. Kalau kamu perhatikan kita ada Betul. tuh satu rubrik kami di namanya ekonomi hijau, green hijau. economy. Ya, green economy. Karena kita pengen ngangkat banget soal green economy ini. Ya. Dan harus dimulai kan. Betul. Kalau sekedar konsep dan teori kan Betul, begitu aja. betul. Tapi kita di ranah informasi. Iya. Itu yang pengen kita bawa. Jadi kalau kamu pengen banget, Mas, ini aku ada kegiatan pengen dipublikasikan, Ya. hubungin aja. Aku dengan sangat senang membantu gitu. Wah, ini ya. On the spot collaboration. Iya, kolaborasi itu emang harus kayak gitu kan. Jangan cuma diucapkan, tapi emang harus dipraktikkan langsung gitu. Oke, untuk nge-recap ini. Apa mimpimu selanjutnya gitu? Mungkin nggak kamu masuk ke dunia politik? Wow. I'm not going to say no, tapi not at this moment karena menurut aku menjadi seorang pelopor di bidang lingkungan itu walaupun udah aku jalanin 13 tahun lamanya itu masih belajar ya. Okay. Jadi aku pengennya ketika lingkungan terdekatku, especially this city, Balikpapan, itu anak-anak mudanya udah punya opportunity untuk ada di green skill, green job, mereka ngerti untuk menjadi seorang pelopor di bidang lingkungan itu ternyata tidak hanya sekedar gimmick. Nah mungkin itu ya, kalau udah aku merasa udah cukup belajarnya menjadi seorang yang bergerak di bidang lingkungan dan need to be in the next level, ya aku harap karena masyarakat yang mendorong dan mendukung, tapi bukan karena keinginan aku pribadi. Karena menurut aku menjadi seorang pimpinan dengan kuasa yang besar, dengan privilege yang besar, harusnya kontribusinya juga besar ke masyarakat. Iya sih, memang benar. Ya aku rasa sih bisa sih, kayaknya kamu kesana gitu. I believe Amin. I believe it gitu. Last nih, apa yang ingin kamu sampaikan untuk kita semua sebagai masyarakat untuk dengan apa yang kamu kerjakan sekarang dan Enable Project? Yang pengen aku sampaikan pastinya kita itu sebagai masyarakat kota gitu ya, terlepas apapun background kita dari segi pendidikan, ras, agama, yang paling penting itu sebenarnya tanggung jawab kita gitu ya. Ketika kita bicara tentang tanggung jawab, bukan berarti sesimpel kita itu menjalankan peraturan. Tapi ketika tidak ada peraturan, kita willing untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab tanpa harus ada peraturan yang dikeluarkan, paksaan, dendaan, baru kita akan bisa menjadi masyarakat yang maju. Akan sangat sulit ketika kita pengen menjadi masyarakat yang maju tapi mindset kita ketinggalan gitu. 30 tahun, 40 tahun ke belakang. Kita selalu menjadi tolak ukurnya tuh negara-negara terdekat, Singapura segala macam, dan mempertanyakan kepada pemerintah, kenapa kita nggak semaju masyarakat yang lain? Ya, simply because your mindset is not that developed. Ya, benar. Setuju. Oke, itu mungkin guys. Jadi ya susah sih emang untuk bisa apa yang kamu kerjakan tuh besar sekali menurutku, dan aku menghargai sekali apa yang kamu kerjain gitu. Semoga Enable Project berjalan long last sebagai sebuah bisnis yang memang concernnya di isu kampanye lingkungan dan lain-lain, dan menjadi sebuah yang besar ya. Harapanku sih seperti itu. Amin. Dan kamunya juga along the way bisa menjadi sosok, tokoh dan pelopor di isu ini, dan ya kemudian mendudukkan lingkungan, ekonomi dan isu sosial ini menjadi satu setara. Gitu, itu yang penting sih. Oke, teman-teman, thank you. Aku terima kasih banyak Ai mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di Kalimantan Timur dengan proyeknya yang cukup padat gitu ya. Sekali lagi it's an honor for us gitu untuk bisa diskusi hal-hal seperti ini gitu. Jangan ragu untuk meminta bantuan kami. Bantuanku untuk kolaborasi aku dengan udah di welcome, jadi nanti kita langsung ketok pintanya ya. Pasti. Oke, Ai, untuk siapa tahu teman-teman nih yang pengen diskusi atau ngobrol sama Ai, bisa di mana di Instagramnya? Ya, kalau di Instagram Enable Project sendiri itu enable.project. Tapi kita di Balikpapan juga punya hub nih buat teman-teman. Kebetulan aku juga ketua yayasan dari Gerbang Tara namanya. Kita punya Gerbang Tara Hub, dan di situ juga kantor perwakilan dari Enable Project. Dan biasanya kita akan berkegiatan di sana. So feel free untuk datang ya. Iya. Teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Enable Project atau Instagram pribadinya Kak Ai untuk bisa ngobrol-ngobrol soal kalau
ada teman-teman nih yang muda-muda yang penasaran soal isu lingkungan, soal apa namanya waste management misalnya dan hal-hal yang lain, untuk bisa bareng-bareng mewujudkan mimpi ini gitu, bisa langsung hubungin Instagramnya @enableproject. Sampai jumpa Kak I, di project selanjutnya, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Dan thank you, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa, bye-bye.